Selain 3 BUMN yang resmi dibubarkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN juga akan segera membubarkan 7 perusahaan yang dianggap sudah tidak sehat lagi atau sudah tidak mampu bersaing dengan perusahaan BUMN lainnya. Pembubaran ke-7 BUMN tersebut akan dilakukan paling lambat akhir tahun 2021 ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memastikan akan kembali membubarkan 7 perusahaan BUMN yang dianggap sudah tidak mampu lagi bersaing dengan perusahaan BUMN lainnya. Di mana langkah tegas ini diambil lantaran ke-7 perusahaan BUMN tersebut dinilai sudah tidak lagi bisa menyelamatkan kinerja dan manajemen keuangan perusahaan, serta dianggap sudah tidak mampu berbuat banyak lagi. Menteri BUMN menegaskan ke-7 perusahaan pelat merah tersebut, yakni diantaranya PT Merpati Nusantara Airlines, PT Industri Gelas, PT Istaka Karya, PT Kertas Gref Aceh, PT Industri Sandang Nusantara, PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional, dan terakhir PT Kertas Leces. Yang perlu ditutup itu ada 7 yang memang sudah lama tidak beroperasi kan. Nah ini kan kasihan juga nasib para pegawainya terkatung-katung. Dan kita kan zolim kalau jadi pemimpin tidak beri kepastian. Nah perusahaan-perusahaannya nanti ada list-listnya diberikan aja ya. Nanti ya di situ ada Iglas, ada Merpati yang dalam tahap pembicaraan, Kertas Leces. Ini hal-hal yang saya rasa ya kita harus pastikan keputusan ini ada. Di sisi lain, alasan akan ditutupnya 7 BUMN tersebut lantaran sudah lama tidak beroperasi sehingga harus segera dibubarkan. Selain ke-7 BUMN yang baru akan dibubarkan pada akhir tahun 2021 atau paling lambat awal tahun 2022 tersebut, Menteri BUMN sebelumnya juga sudah membubarkan 3 BUMN yang digabung dengan BUMN lainnya, yaitu PT Banda Geraha Reksa, PT Pertani, dan PT Perikanan Nusantara atau Perinus. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDEX Channel. Selanjutnya, kalangan pengamat BUMN menyambut baik terhadap langkah yang diambil Kementerian BUMN yang akan melakukan pembubaran 7 perusahaan. Langkah ini kedepannya dinilai bisa membuat perusahaan BUMN lebih sehat dan juga kompetitif. Kalangan pengamat BUMN menilai saat ini kondisi perusahaan BUMN masuk ke dalam kategori hampir 100 perusahaan BUMN yang ada hanya 25% saja yang berhasil menguasai seluruh sales dan aset dari perusahaan yang ada. Di mana pembubaran perusahaan BUMN ini harus memiliki landasan yang kuat, bukan hanya sebatas pembubaran semata. Dan idealnya BUMN yang dibubarkan memiliki kategori seperti produk atau jasanya tidak bisa diganti oleh bisnis lainnya. Kemudian raportnya merah dari sisi pendanaan. Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto menegaskan, likuidasi perusahaan BUMN ini dilihat dari konteks Kementerian BUMN bisa mengelola perusahaan tersebut lebih sedikit dan semakin sehat serta kompetitif. Nah, menurut saya ini juga ide yang menurut saya relatif baik karena kemudian kalau kita amati kan kondisi BUMN itu sebagian besar sekarang kondisinya Pareto begitu ya. Pareto itu artinya kita memiliki lebih dari 100 BUMN, tapi top 20, top 25-nya sudah mengenerate hampir kurang lebih 90% misalnya dari total seluruh sales BUMN. Asetnya pun demikian. Sehingga kalau kita bisa mengelola BUMN dalam jumlah mungkin yang lebih sedikit begitu ya, tapi lebih sehat dan berdaya saing, mungkin akan menjadi lebih baik buat Indonesia ke depan dari sisi produktivitas BUMN. Sementara itu, pembubaran 7 BUMN yang mati suri didukung banyak kalangan. Pengamat ekonomi Indef meminta Kementerian BUMN tetap harus mengutamakan penyelamatan aset BUMN. Kementerian BUMN berencana kembali membubarkan 7 BUMN setelah sebelumnya membubarkan 3 BUMN yang dinilai tidak sehat. Direktur Eksekutif Institute Development on Economic and Finance atau Indef, Tauhid Ahmad menegaskan, upaya pembubaran BUMN sebaiknya melewati beberapa tahap untuk memastikan aset bisa diselamatkan. Tauhid menyebutkan upaya pertama ialah mengganti direksi atau menambah modal untuk membuka peluang BUMN bisa diselamatkan. Apakah dilakukan merger dengan perusahaan-perusahaan lain begitu. Saya kira pada tahap ini ke-7 BUMN tersebut sebagian ada yang bisa dilakukan merger dengan perusahaan induk yang lebih baik, kemudian mungkin yang sebagian memang layak untuk dibubarkan begitu. Kemungkinan yang ketiga adalah dilakukan holding. Nah, kalau saya kira memang
belum ada portofolio yang cocok dengan ketujuh BUMN ini dilakukan hold.